Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum hari kebangkitan Yesus. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Septuagesima ini, kita diyakinkan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat 1, Aut Nasaribu Haliganda. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kekuatan mengalahkan musuh kami. Karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 180 ayat 1, Rotu Yesus Honaloja. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, hukum ke-8 dan maksudnya. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya.
Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 171 ayat 2, Tandai Ma'au. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebaliknya kami cenderung mengandalkan pikiran dan kemampuan kami sendiri. Tidak melibatkan Tuhan dalam rencana, perbuatan, dan tantangan yang kami alami. Ingatkanlah kami ya Tuhan, agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 441 ayat 1, Diau Tuhan Yesus. Dosa
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 452 ayat 1, Naro Pandauni Bolon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Whatever may pass and
Worship His holy name. Sing whatever you are, oh my soul. I worship Your holy name. Sing whatever you are, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 281 ayat 1, Martua do Namar Haposan, sambil mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau menghentarkan kami kepada minggu yang baru, Minggu Septuagesima ini. Saat ini Engkau berkenan menyapa kami melalui kabar baik. Berkenanlah juga Tuhan mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh memahami kehendak-Mu, rencanamu yang harus terjadi melalui diri kami masing-masing. Demikian pula dengan hamba-Mu, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu hanya dalam terang kebenaran, kekudusan, dan kewibawaan-Mu saja. Hanya di dalam kasih-Mu, ya Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon kepadamu, kabulkanlah permohonan kami ini, kasihanilah kami. Amin. Horas, saudara-saudara, kabar baik bagi kita di Minggu Septuagesima ini telah ditetapkan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10, saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Berkenanlah saudara-saudara menyimaknya dengan seksama. Demikianlah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati,
lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah kabar baik. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Kiranya saudara-saudara semua sehat-sehat. Saudara-saudara, COVID-19 varian Omikron belakangan ini telah mencekam hati kebanyakan kita. Seperti saat varian Delta mengganas tahun lalu. Ini jelas terlihat pada jumlah partisipan ibadah Minggu 6 Februari 2022 yang lalu. Secara khusus di tempat saya bertugas di HKBP Ebenezer Kanal Timur, partisipan yang hadir sebanyak 56 orang pada ibadah siang. Belakangan ini banyak orang alami gejala COVID-19, khususnya varian Omikron, tetapi takut dites dan takut memberitahukannya kepada orang lain. Banyak alasan yang mereka ungkapkan. Mengapa mereka takut tes atau memberitahukan kepada orang lain? Misalnya, pemerintah nggak betul. Atau dia tidak percaya dengan COVID. Atau malu, takut, dan lain-lain. Tetapi tahukah saudara, ada sebuah kenyataan belakangan ini di Indonesia bahwa lebih banyak siswa SMA terpapar COVID-19 daripada siswa SD. Apalagi dibanding jumlah orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa betapa orang dewasa yang berpengetahuan kurang peduli dibanding anak-anak. Bukankah ini kenyataan yang aneh? Seolah-olah kita atau orang dewasa tahu segalanya tentang COVID-19. Dan karena itu pula seringkali kita orang dewasa menjadi abai dengan kesehatan diri dan keselamatan orang lain. Banyak orang mementingkan keselamatan dirinya ketimbang orang lain. Nah, itulah namanya licik. Sekarang baiklah kita jujur kepada diri sendiri. Apakah kelicikan kita itu dapat menyelamatkan diri kita? Saya yakin tidak bisa. Saya mau beri contoh saudara-saudara. Dalam kerusuhan tahun 1998, banyak orang yang menjarah dari toko-toko. Apakah mereka sudah menjadi kaya hari ini? Tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah keputusan-keputusan kita telah menyelamatkan kita? Saya yakin juga tidak. Dan bagaimanakah upaya menanggulangi sakit akibat virus corona? Dengan cara makan obat misalnya, menggunakan masker, vaksin, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas atau kumpul-kumpul. Apakah itu tidak sikap yang licik? Saudara-saudara, dalam Amsal pasal 22 ayat 3 berkata demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Artinya, orang yang bijak dan tidak bijak itu berbeda. Orang yang tidak bijak hanya mengandalkan pengetahuannya. Orang bijak tidak memperilah persembunyiannya, tetapi orang bijak memperjuangkan kehidupan, bukan kematian. Itu seharusnya kita memahaminya. Orang bijak tidak memperilah dirinya sendiri atau pengetahuannya sendiri. Tetapi orang yang tidak bijak selalu menganggap dirinya benar. Makanya orang yang tidak bijak seringkali jatuh ke dalam malapetaka. Demikian juga saudara-saudara, ketika Tuhan mengutus Nehemia dan Ezra kembali ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem.
Tuhan yang bekerja di sana. Bukan keinginan Nehemia, bukan keinginan Ezra, tetapi sungguh Tuhan yang memilih mereka, menunjuk mereka. Tentunya melalui raja penjajah pada waktu itu. Jadi berbeda sekali dengan keinginan Israel yang meminta bantuan kepada Mesir untuk kemudian hari setelah berhasil mereka lupakan Tuhan. Nah, kita lihat contoh lain dalam Perjanjian Baru. Lihatlah Rasul Paulus sendiri. Dia bersurat kepada jemaat Korintus, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Paulus saja tidak percaya kepada dirinya sendiri dalam pekabaran Injil. Yang notabene itu adalah pekerjaan yang benar. Apalagi untuk melakukan pekerjaan yang tidak benar. Jadi, saudara-saudara, Paulus sendiri tidak percaya kepada dirinya sendiri, apalagi kepada manusia yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita tentang betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Dan tidak ada yang dapat mengetahuinya. Demikian kesaksian Yeremia 17 ayat 9. Ternyata saudara-saudara, menurut Tuhan dalam Alkitab kita ini, kelicikan itu bukanlah bagian dari diri kita. Kelicikan itu bukan ciptaan Tuhan ke dalam diri kita. Karenanya, kita tidak dapat mengukur tingkat kelicikan di dalam hati kita. Licik itu punya hati sendiri. Lalu, bagaimanakah kita dapat mempercayai diri sendiri, apalagi orang lain? Nabi Yeremia menegur Israel supaya mereka mengandalkan Tuhan. Tetapi kenyataannya, mereka lebih suka mengandalkan raja-raja di dunia ini. Israel lebih percaya pertolongan dari Mesir. Dan Israel lebih suka mencelakai orang-orang kecil. Lihat pasal 7. Hasilnya, hidup Israel menjadi seperti semak bulus. Ini lebih kurang seperti sebuah area di lintong Nihuta, walaupun basah tetap mudah terbakar. Hidup tanpa kemerdekaan alias tetap jadi jajahan. Siapakah yang dapat kita andalkan untuk menolong kita di saat-saat sulit dan tidak pasti seperti sekarang ini? Tuhan mengatakan bahwa mereka yang mengandalkannya adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bahkan di musim kering mereka tidak akan berhenti menghasilkan buah. Pengikut-pengikut Yesus seharusnya dengan rendah hati mau mengakui keterbatasannya masing-masing. Dan mau mengaku bahwa Tuhan adalah pertolongan utama. Seperti kata Yesus dalam Injil Yohanes, katanya demikian. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian catatan Yohanes dalam pasal 15 ayat yang kelima. Dan luar biasanya saudara-saudara, inilah kabar baiknya bagi kita di Minggu Septuagesima ini. Dikatakannya, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Firman-Nya itu bagi mereka yang mengandalkannya. Tetapi tentu saja juga bagi mereka yang mau meninggalkan ilah-ilahnya dan mau mengakui kesalahannya. Yaitu mereka yang pernah memperilah dirinya sendiri dan orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita baru saja meninggalkan Minggu Epifani. Minggu Epifani mengajak kita untuk menjadi citra Tuhan di dunia ini. Kita dipilih, dipanggil sebagai gereja untuk menyatakan diri kita sebagai tubuh Kristus yang kudus, yang mengabarkan kabar baik, yang menjadi keselamatan
bagi seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Dan hari ini kita telah tiba di Minggu Septuagesima. Minggu yang mengarahkan hati dan pikiran kita untuk melihat dan renungkan penderitaan Yesus akibat kelicikan manusia. Mungkin kita masih ingat beberapa kelicikan-kelicikan yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama, kaum imam yang memperjualbelikan iman atas nama Tuhan. Tetapi Yesus yang disebut sebagai pelaku pelecehan agama. Yang kedua, kaum Farisi yang memanipulasi aturan agama atas nama Tuhan. Tetapi Yesus yang disebut sebagai menghina Tuhan. Yang ketiga, perhatikanlah epistel kita hari ini. Dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan 25. Yesus melakukan pengajaran dan penyembuhan. Tetapi dia yang harus disalibkan. Mereka licik. Orang lain atau Yesus dijadikan kambing hitam. Mungkin, sekali lagi saya katakan mungkin, kita pun sama liciknya dengan mereka. Mengorbankan orang lain demi keselamatan diri sendiri. Kiranya di Minggu Septuagesima ini kita boleh merenungkan kembali bahwa banyak orang lain yang telah kita korbankan. Bahkan nama Tuhan pun kita korbankan. Seperti orang-orang yang mengkambing hitamkan Yesus pada masa lalu. Kiranya hati kita mau sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita. Kiranya kita mau menghentikan kerakusan-kerakusan kita yang telah melahirkan sikap licik dalam diri dan dalam hidup kita masing-masing. Dan baiklah, kita mengandalkan Tuhan saja, serta melakukan yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan telah berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Selamat memilih. Apakah saudara mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kelicikan? Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini, 70 hari menjelang hari kenaikan-Mu, di masa-masa memperingati penderitaanmu ketika Engkau datang sebagai manusia yang bernama Yesus. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa peristiwa yang terjadi atasmu adalah akibat kelicikan, akibat kerakusan hati dan pikiran kami, sehingga kami berlaku licik, hendak memenangkan diri sendiri, hendak menyelamatkan diri sendiri. Kasihanilah kami Tuhan. Kalau hari ini Engkau berkenan menyapa kami, kalau hari ini Engkau berkenan mengingatkan kami, tolonglah kami, ampunilah dosa kami. Biarlah di minggu-minggu ke depan ini, kami boleh mengenangkan kembali penderitaan-Mu akibat kelicikan kami sebagai manusia. Dan ampunilah dosa kami, agar kami tetap layak Engkau sebut sebagai orang-orang pilihan-Mu, gereja-Mu, anggota tubuh-Mu yang kudus. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon kepadamu, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan kabar baik
Oleh karena itu, sepantasnya lah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Seraya kita bernyanyi, Isedo nanaing martua, kita menyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diyakinkan oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa orang yang menaruh harapannya pada diri sendiri dan sumber daya manusia pastilah akan kecewa. Sebaliknya, mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati dan akhirnya memperoleh pahala warisan ilahi. Mereka tidak akan takut atau khawatir di dalam situasi hidup bagaimanapun, karena akar mereka tertanam jauh di dalam Allah. Biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kini dari karunia itu kami serahkan sebagai persembahan bagimu Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kini bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan kehidupan kita. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan kita di setiap kerja kita. Kini terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.